berbagi pengalaman aku divaksin AstraZeneca. Diberi oksigen, diberi apa namanya, yang oksigen meter gitu, diberi denyut nadi juga gitu-gitu. Ya guys, balik lagi di channel aku. Untuk video kali ini aku cuma mau berbagi pengalaman ya, berbagi pengalaman aku divaksin AstraZeneca. Jadi aku mau cerita dulu, aku bekerja di suatu perusahaan dan perusahaan itu menyediakan untuk fasilitas vaksin. Jadi kita nggak usah repot dan langsung vaksin, tapi vaksinnya itu AstraZeneca. Nah, jadi itu di bulan Mei ya, di bulan Mei aku dijadwalkan untuk vaksin pertama kali ya, pertama kali vaksin di bulan Mei. Jadwal, kebetulan jadwal aku datang untuk di jam 1 setelah sholat zuhur guys. Jadi setelah sholat zuhur aku dijadwalkan, tapi sebelum sholat zuhur aku udah tiba di sana, di salah satu gedung yang ada di SCBD guys, di Jakarta. Nah, jadi aku udah tiba di sana, udah isi formulir. Nanti sebelum divaksin kita ada ditanyakan beberapa pertanyaan seperti punya penyakit kronis, alergi dengan obat apa atau makanan apa atau apalah, pokoknya semua ditanya tentang kesehatan kita, bahkan ditanya untuk resiko dari keturunan kita, keluarga kita punya penyakit apa yang kronis gitu. Setelah itu aku dipanggil, nomor antrian aku maju, kita dicek tensi dulu, tekanan darah, suhu badan, semua dicek dulu. Nanti baru kita konsul dulu sama dokter, gimana kita ada sakit nggak dalam beberapa hari. Nah, jadi setelah aku konsultasi sama dokter, baru di situ mereka bilang boleh untuk lanjutkan vaksinnya. Jadi tiba saatnya aku divaksin, aku disuntik di sebelah kiri kalau nggak salah aku. Jadi aku disuntik aku nggak ada takut, nggak ada masalah. Nah, jadi setelah disuntik kita harus tunggu dulu berapa menit, mungkin 15 menit atau 30 menit di ruang tunggu setelah suntik. Di situ juga tempat antrian untuk mengambil sertifikat vaksin gitu. Jadi setelah disuntik akunya duduk, beberapa menit kemudian aku penglihatannya mulai kabur guys. Jadi penglihatan aku mulai kabur di situ, dan tiba-tiba jantung berdebar kencang banget berdebarnya. Dan karena berdebar itu aku juga kayak merasa agak sesak gitu. Nah, jadi kebetulan aku ada lihat pamflet yang ada di situ, di dekat tenaga kesehatan itu, kalau Anda merasakan gejala penglihatan kabur, jantung berdebar kencang, bahkan sesak, ditulis di situ juga langsung melaporkan ke tenaga kerjanya di situ. Otomatis gue lapor dong ke tenaga kesehatan di situ. Gue lapor, langsung tenaga kesehatan itu mungkin perawat atau apa, langsung bawa gue ke dokter. Waktu aku dibawa ke dokter itu, aku jelasin dong gimana yang aku rasain. Dokternya bilang, mungkin bapaknya ketakutan nggak karena mau vaksin, dia bilang gitu. Ya gue otomatis dong bilang, lah gue udah vaksin, apanya yang takut? Gue bilang, lah langsung diem dong dokternya. Ya udah, otomatis mereka langsung bawa gue ke ruang observasi. Di situ gue diberi oksigen, diberi apa namanya, yang oksigen meter gitu, diberi denyut nadi juga gitu-gitu. Dan di situ observasi 30 menit, jadi disuruh istirahat.
dikasih minum, dan setelah beberapa menit, mungkin hampir 30 menit lewat, di situ nunggu istirahat, dan ternyata nggak kenapa-kenapa, jadi membaik, datanya juga membaik. Jadi ya udah, aku dibiarin pulang tanpa dibilang ini penyebabnya gimana, nggak ada, cuma dibilang ini udah boleh pulang. Bertanya kenapa, nggak ada penjelasan yang lebih detail gitu, cuma dibilang ini nggak kenapa-kenapa gitu. Oke deh, gue pulang itu mungkin udah jam 3 lewat ya, jam jam 4. Nah, terus di perjalanan gue juga nggak ada masalah ya, sampai malam gue masih, setelah divaksin gue malah pergi makan, jalan ke mall, nonton di bioskop, masih nggak ada masalah itu. Tapi udah nyampe pulang ke rumah, udah mulai di jam 9, jam 10 malam itu gue demamnya parah, demam banget, kayak mungkin suhunya udah 39, demam banget. Jadi ketika udah demam, badan gue juga panas banget, badan ngilunya sampai ke tulang, sampai nggak bisa tidur seharian ya, sampai subuh tidur nggak bisa, demam, tulang nyeri gitu. Terus sampai akhirnya subuh gue nggak bisa tidur, gue nungguin karena udah nggak tahan lagi. Gue juga udah coba minum beberapa paracetamol, bahkan mungkin dalam sehari sampai itu mungkin ada 5 paracetamol. Sebenarnya itu udah nggak boleh lagi ya gitu. Ketika subuh gue langsung ke rumah sakit, langsung masuk ke IGD. Di IGD nunggu dokter, jaga lama banget di salah satu IGD di Jakarta katanya, dan dicek suhunya itu 39,7 ya suhu gue udah bilang juga paracetamol udah sampai 5 kali minum, sampai subuh itu udah 5 kali minum, saking parahnya gue ngerasain. Malah dibilang sama dokter nggak apa-apa, ini memang reaksi yang wajar katanya gitu. Memang pengguna AstraZeneca kebanyakan laporannya gitu, dibilang. Oh ya udah, dibilang nggak apa-apa, minum lagi paracetamol, disuruh istirahat, banyakin minum air putih. Ya udah, gue kira gue bakal dirawat atau gimana, tapi ternyata dibilang kondisi pandemi juga kayak gini, yang ada nanti digabung dengan pasien yang lain, jadi disuruh istirahat aja di rumah. Udah gue balik lagi dong, balik ke rumah, istirahat, makan dulu, dan alhamdulillahnya pagi-pagi itu jam 7 mungkin ya, udah bisa tidur agak nyenyak, tapi kayak cuman sampai jam 11 doang gitu. Bangun tidur itu udah hari pertama. Masuk di hari kedua, bangun tidur udah ngerasa fit badannya ya, udah mulai enakan gitu. Tapi ternyata di jam 2, jam 3 siang lagi lanjut lagi, badan udah mulai panas lagi, ngilunya tapi udah agak berkurang ya. Dan sore udah mendingan lagi, tapi keringat gua banyak banget. Hari kedua itu kayak bercucuran terus, saking merasa panas banget gitu, padahal AC itu udah yang paling dingin. Nah jadi nyampe di malam demam lagi, minum obat lagi, minum paracetamol lagi. Nah, dan di hari kedua gue ngerasa mata gue kayak ada yang gembung di sebelah kanan gitu, kecil-kecil gitu, agak merah, gue nggak tahu kenapa. Tapi besoknya udah hilang lagi, mungkin itu alergi atau nggak ada sangkut pautnya ya mungkin ya. Nah di hari kedua
malam kedua, tapi gue bisa tidur, bisa lebih mendingan dibanding hari pertama. Malam pertama parah banget sampai nggak bisa tidur, tulangnya ngilu gitu. Oke, jadi di hari ketiga paginya gue masih kalau demamnya sih udah turun. Di hari ketiga itu lemes karena mungkin baru siap demam ya, jadinya lemes. Jadi gue ke puskesmas, gue lapor ke dokternya, gue bilang, gue ceritain semua kondisi dari vaksin hari pertama, hari kedua, bahkan hari ketiganya di situ. Dan dibilang ini nanti bakal dipantau dengan tim dokter kita, dibilang gitu. Kalau ada apa-apa tolong cepat kabarin, dikasih nomor HP dokternya, nanti boleh di WA kalau ada apa-apa, pokoknya langsung kabarin gitu. Nah, jadi untuk hari keempatnya sih badan udah mulai fit, jadi ya aku udah mulai masuk kantor, dan selanjutnya sampai sekarang di bulan 8 2017 badan sehat. Nah, jadi aku mau cerita juga di bulan 8 kebetulan hari Minggu yang lalu, mungkin di tanggal, sebentar aku cek ya, mungkin di tanggal 14 hari Sabtu kemarin, 14 Agustus hari Sabtu, aku ada dijadwalkan untuk vaksin yang kedua di tempat yang sama, dan aku udah datang ke tempatnya. Dan seperti biasa, kalau kita vaksin kita harus isi formulir, dan aku isi semua, dan aku konsul sama dokter di situ. Aku bilangin gimana hasil ketika aku vaksin yang pertama kemarin. Nah, jadi untuk vaksin kedua aku belum boleh vaksin sampai aku dikasih surat rekomendasi oleh dokter spesialis penyakit dalam, karena kondisinya seperti itu kemarin. Nah, jadi nanti aku bakal bikin video lagi gimana kelanjutannya setelah aku dapat surat rekomendasinya, apakah boleh vaksin kedua atau tidak. Dan ini disclaimer buat kalian yang mau vaksin AstraZeneca, boleh-boleh aja vaksin. Sebenarnya vaksin ini bagus ya, bagus, tapi memang tubuh kita sendiri yang kita nggak tahu gimana terima apa enggak gitu. Nah, jadi tetaplah hidup sehat, jaga makanan biar antibodinya kuat, jadi ketika divaksin nggak banyak masalah kayak akunya gitu. Jadi semoga pengalaman aku ini bermanfaat buat kalian semua. Semoga kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja, dan doain untuk kita semua semoga nggak ada masalah ke depannya. Alright guys, jangan lupa like video ini dan jangan lupa subscribe channel ini. Alright guys, peace.